Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember. Itu tandanya sebentar lagi kita akan Natal. Setiap memasuki bulan Natal, dunia dipenuhi lampu, lagu-lagu Natal, hadiah, hiasan, dan perayaan. Tetapi ironisnya, semakin banyak kemeriahan justru membuat kita semakin mudah melupakan inti Natal itu sendiri. Banyak orang merayakan Natal tanpa mengenal Kristus. Sebagian hanya melihat Natal itu sebagai momen liburan, momen belanja, perayaan budaya. Namun, Alkitab menegaskan bahwa Natal bukan sekedar dongeng, bukan legenda, tetapi peristiwa nyata dalam sejarah ketika Allah menjadi manusia. Kelahiran Yesus adalah titik balik sejarah dunia dari kegelapan menuju terang, dari kebinasan menuju keselamatan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 dan kedua. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Melalui pembacaan firman hari ini ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kelahiran Yesus ke dunia. Yang pertama, kelahiran Yesus adalah peristiwa historis, bukan mitos. Bapak Ibu sekalian, Lukas pada bagian ini ingin menegaskan atau menekankan bahwa data sejarah itu konkret. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ayat yang kedua, ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, mengapa detail ini penting? Karena Lukas bukan sedang membuat dongeng, melainkan menuliskan fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Nah, Lukas menuliskan dua hal penting dalam Injilnya. Ia menyebutkan tokoh sejarah dunia. Yang pertama, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus adalah penguasa yang sangat terkenal dalam sejarah Romawi. Ia membuat kelahiran Yesus ditempatkan pada kurun waktu yang dapat diukur secara historis. Nah, yang kedua adalah ia menyebutkan pejabat lokal, yaitu Kirenius. Siapa itu Kirenius? Kirenius adalah seorang gubernur Romawi yang memimpin provinsi Syria. Pada waktu pemerintahannya terjadilah sensus oleh pemerintahan Romawi. Mengapa Lukas menyebutkan Kirenius? Karena sensus yang diadakan Romawi menyebutkan Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Sehingga penggenapan nubuatan kelahiran Mesias di Bethlehem itu terjadi. Nah, lagi-lagi ini bukti bahwa peristiwa kelahiran Yesus yang terjadi pada pemerintahan itu jelas bukan sekedar fiktif. Nah, seorang teolog Kristen yang bernama R.C. Sproul berkata begini, menegaskan begini. Kekristenan berdiri di atas sejarah yang dapat diuji, bukan di atas mitos yang kabur. Nah, hal yang berikutnya yang perlu kita pelajari, mengapa Allah menempatkan kelahiran Yesus dalam sejarah nyata? Ada beberapa alasan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, supaya iman kita memiliki dasar kebenaran. Allah tidak meminta manusia itu mempercayai dongeng, tetapi fakta yang nyata. Yang kedua, mengapa? Alasannya karena keselamatan itu harus terjadi dalam dunia yang nyata. Kalau Yesus benar-benar
menyelamatkan manusia, ia harus benar-benar masuk ke dalam manusia. Yang ketiga, alasan yang ketiga, agar kita tahu bahwa Allah itu campur tangan dalam sejarah manusia. Kelahiran Yesus bukan reaksi spontan, tetapi rencana Allah sejak kekelan diwujudkan dalam waktu. Nah, apa dampaknya bagi kita sebagai orang yang percaya? Natal itu bukan sekedar perayaan budaya. Natal bukan sekedar tradisi sosial tahunan. Natal adalah momen ketika Allah bekerja dalam sejarah dunia. Dan itu berakar pada realitas, bukan pada legenda. Nah, ini memberi keyakinan bahwa iman kita bukan imajinasi, melainkan tanggapan terhadap karya Allah yang nyata. Nah, alasan yang kedua, kelahiran Yesus adalah kabar baik bagi semua manusia. Kita dapat melihat ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagian ini sangat kaya makna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada bagian itu. Antara lain yang pertama adalah jangan takut. Kata-kata jangan takut ini menceritakan tentang bahwa Natal menghapus ketakutan terdalam manusia. Kita harus tahu bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi sedang hidup yang namanya mengalami kegelisahan dan ketakutan. Mengapa? Mereka sedang mengalami yang namanya penjajahan Romawi, tekanan ekonomi, diskriminasi sosial, ketidakpastian masa depan. Kalimat malaikat berkata jangan takut adalah pernyataan bahwa Natal adalah jawaban atas kecemasan manusia. Maknanya secara rohani, ketika Kristus datang, ketakutan diganti dengan pengharapan. Kegelisahan diganti oleh damai sejahtera. Kekosongan diganti oleh kepenuhan akan Allah. Nah, hal yang berikutnya yang kita perlu pelajari. Aku memberitakan padamu kesukaan besar. Natal adalah kabar sukacita, bukan beban. Bapak Ibu, pada saat ini banyak orang stres karena Natal. Mengapa? Harus mempersiapkan banyak hal. Ia merasa tidak layak kepada Tuhan. Merasa hidupnya jauh dari kata baik. Tetapi malaikat berkata bahwa sukacita itu diberitakan kepada orang berdosa, bukan kepada orang baik. Perhatian yang menjadi penerima berita tentang kelahiran Yesus itu bukan raja, bukan imam, bukan ahli Taurat, tetapi gembala yang dianggap kelas bawah dan najis secara ritus. Nah, ini menunjukkan bahwa kabar baik ditunjukkan kepada mereka yang paling tak terduga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal berikutnya yang kita pelajari adalah untuk seluruh bangsa. Ini berbicara tentang keselamatan bersifat universal. Kelahiran Kristus itu bukan untuk satu ras, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa atau negara, bukan hanya satu kelas sosial atau satu kelompok rohani, melainkan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Ini menceritakan bahwa Natal membongkar dinding pemisah. Injil Matius menegaskan melalui kunjungan orang Majus yang bercerita bukan orang Yahudi bahwa Kristus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini menceritakan tentang kelahiran Yesus itu bersifat personal. Kata bagimu itu sangat penting. Kata bagimu ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah tindakan anugerah Allah yang ditujukan langsung kepada manusia. Khususnya mereka yang kecil, yang hina, yang tidak dianggap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Natal juga bukan bicara tentang hanya cerita peristiwa 2000 tahun yang lalu. Bukan berbicara tentang perayaan gereja. Juga bukan berbicara tentang satu cerita keluarga kudus. Tetapi peristiwa yang menyentuh hidup kita secara pribadi. Yesus, yaitu tentang juru selamat lahir untukku. Juru selamat lahir untukmu. Juru selamat lahir bagi untuk semua orang. Nah, implikasi praktis bagi kita sebagai umat Tuhan itu apa? Natal memanggil kita untuk datang kepada Kristus dengan rendah hati, seperti gembala dan orang Majus. Natal juga mengajarkan Allah peduli kepada mereka yang tersisih. Ini berbicara tentang Injil menjangkau yang miskin, tersakiti dan tersisih. Natal memanggil kita menjadi pembawa kabar berita baik, seperti gembala yang memberitakan apa yang mereka lihat. Natal memanggil kita untuk hidup secara sukacita secara rohani. Sukacita yang tidak tergantung keadaan, tetapi tergantung kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya bagi kita apa? Kelahiran Kristus di dunia ini dapat kita pelajari. Yang pertama adalah Natal adalah peristiwa nyata yang tertanam dalam sejarah, bukan dongeng, bukan imajinasi manusia. Yang kedua, Natal adalah kabar baik bagi manusia, kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar keselamatan yang sangat pribadi bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal bagi kita semua. Amin.